Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tentang pengadaan barang jasa di desa. Untuk kali ini saya akan membahas dua pokok bahasan pengertian-pengertian dalam pengadaan barang jasa di desa itu nanti apa saja, kemudian prinsip-prinsip pengadaan di desa. Nah, pengadaan di desa ini berbeda ya dengan jadi tidak mengacu kepada Perpres 16 tahun 2018 karena karakteristiknya beda ya untuk pengaturan di desa ini. Dasar hukum Undang-Undang Desa tentu saja ya. Kemudian ada Ada Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa ya. Tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan di desa itu diatur dengan bupati atau peraturan bupati atau peraturan wali kota ya. Tentang pengadaan di desa. Nah, dalam hal kebijakan pengadaannya gitu ya, karena kita punya lembaga khusus yang mengelola kebijakan pengadaan barang jasa di Indonesia gitu ya. Ada LKPP namanya, lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, untuk pengertian pertama kita perlu tahu dulu apa itu desa ya. Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut juga desa ya. Ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian tadi saya sebutkan LKPP, Lembaga Kebijakan Barang Jasa Pemerintah. Ini adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan jasa pemerintah. Kemudian pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada tadi pemerintahan desa, ada pemerintah desa. Kalau pemerintah desa ini kepala desa ya, atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kemudian APBDes. APBDes ini adalah anggaran pendapatan ya, belanja desa. Ini satu rancangan keuangan tahunan pemerintah desa. Kemudian ada namanya Rencana Kerja Pemerintah Desa, LKPD ya, LKPDes. Ini adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 tahun. Ini jangka pendek ya, rencana jangka pendek. Kemudian apa yang dimaksud dengan pengadaan barang jasa di desa, PBJ di desa? PBJ di desa itu adalah kegiatan untuk memperoleh barang jasa ya, acquisition oleh pemerintah desa, baik dilakukan melalui swaklola maupun melalui penyedia. Jadi selain swaklola juga bisa melalui penyedia dengan syarat nanti yang dibahas di next session ya. Kemudian ada namanya Musrembangdes ya di desa itu. Musrembangdes. Musyawarah Pembangunan Desa.
perencanaan pembangunan desa. Nah, ini musyawarah antara BPD ya, Badan Permusyawaratan Desa, Pemdes dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk apa? Untuk menetapkan prioritas, program kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBDes tentunya. Atau juga bisa dari swadaya masyarakat desa dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah di kabupaten kota. Kemudian kewenangan desa itu apa? Kewenangan desa. Kewenangan desa ini yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kemudian kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemda, provinsi maupun kabupaten kota, serta kewenangan yang lain yang ditugaskan oleh pemerintah, baik Pemda provinsi ya atau Pemda kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentunya. Kemudian ada kepala desa. Kepala desa ini adalah pejabat pemerintah desa yang punya wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Nah, kemudian ada namanya kepala urusan ya di struktur organisasi desa ini, atau dia biasa disebut KUR ya. Ini sebut KUR adalah perangkat desa ya yang kedudukannya sebagai unsur staf nih, unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas pelaksana pengelolaan keuangan desa atau disebut PPKD. Nah, kemudian ada kepala seksi. Kepala seksi ini disebut kasih ya. Ini perangkat desa juga, kedudukannya sebagai pelaksana teknis yang menjalankan pelaksana pengelolaan keuangan desa. Nah, kemudian ada tim pelaksana kegiatan atau TPK. TPK ini tugasnya apa? TPK ini tim yang membantu kasih atau KUR ya dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh kasih atau KUR gitu ya. Jadi harus ada TPK. Kemudian kalau masyarakat ya kita tahu ya, masyarakat desa maksudnya desa setempat ya atau desa sekitarnya gitu. Kemudian ada penyedia barang jasa. Penyedia ini adalah badan usaha atau individual, perorangan bisa juga ya, yang menyediakan barang atau jasa ya. Barang jasa itu bisa bentuknya pekerjaan ya. Konstruksi itu jasa untuk menyediakan pekerjaan konstruksi. Nanti wujudnya tetap barang ya, aset gitu. Kemudian ada pembelian langsung. Ini adalah metode pengadaan ya, dilaksanakan dengan cara beli langsung atau bayar langsung ya kepada satu penyedia tanpa adanya permintaan penawaran tertulis yang dilakukan oleh kasih atau KUR ataupun TPK. Kemudian kalau permintaan penawaran apa? Permintaan penawaran itu metode pengadaan dengan membeli atau membayar langsung dengan permintaan penawaran tertulis paling sedikit kepada dua penyedia. Ini dilakukan oleh TPK. Kemudian ada namanya lelang. Lelang ini metode pemilihan ya, pemilihan penyedia untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia yang memenuhi syarat. Kemudian ada namanya swakelola. Swakelola ini adalah cara memperoleh barang jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan atau masyarakat setempat, bisa dilakukan oleh itu. Kemudian ada APIP ya. APIP ini aparat pengawas intern pemerintah ya. Ini melakukan pengawasan melalui audit ya, review, pemantauan, evaluasi,
kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Nah, kemudian ada yang namanya pembinaan pengadaan. Pembinaan pengadaan ini kegiatan yang meliputi proses pembentukan peraturan bupati atau wali kota, kemudian konsultasi dan bimbingan teknis terkait dengan pengadaan barang jasa di desa. Nah, kemudian kita selanjutnya membahas tentang prinsip. Nah, prinsipnya hampir sama ya dengan Perpres 16. Ini ada prinsip efisien, kemudian efektif ya, kemudian transparan juga ya, kemudian terbuka, kemudian juga ada prinsip untuk pemberdayaan masyarakat. Ini yang membedakan dengan prinsip pengadaan secara umum. Ada titik tekan di situ ya. Kemudian juga ada prinsip gotong royong ya. Ini yang tidak ada di pengadaan barang jasa secara umum. Kemudian kompetisi ya, bersaing pada gitu. Kemudian juga prinsip adil dan akuntabel. Ya, demikian penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut untuk pembahasan etika pengadaan, kemudian nanti ruang lingkup pengadaan di desa.